Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmatnya kepada kita dan juga taufiknya serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran tauhid kita fi usbu'il madhi. Pada pertemuan sebelumnya takallamna an ahammiyat at-tauhid atau ahammiyat at-tauhid wa fadlihi, keutamaan tauhid dan urgensinya. Insyaallah taala pada pagi atau kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan di tema yang baru, yaitu la ilaha illallah, makna wa arkaniha. Makna wa arkaniha, arti dan rukun-rukun dari kalimat at-tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada anak pribadi dan kita semua untuk selalu memperbaiki niat kita dalam belajar ini. Jangan sampai niat kita hanya sebatas hadir, mengisi absensi, kemudian setelah itu hilang, ya. Kemudian tidak lagi mendengarkan apa yang dijelaskan. Karena itu sebelum antum mulai, silahkan siapkan diri antum dengan baik. Sudah mandi, bukunya sudah siap, sudah sarapan, dan antum siap menerima pelajaran. Insyaallah taala sanakhudh bab la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afwan. La ilaha illallah. Hadza huwa darsuna fi hadzal yaum. Inilah yang insyaallah taala kita akan pelajari, yang kita akan bahas pada pagi hari atau pada jam kali ini, yaitu la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau sebagian kaum muslimin mengartikan atau menerjemahkan la ilaha illallah ini dengan arti atau dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi nyatanya kita melihat, kita menyaksikan betapa banyak orang-orang non-muslim menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Orang Hindu, mereka menyembah Tuhannya. Orang Kristen, mereka menyembah Tuhannya. Orang Yahudi juga sama, mereka menyembah Tuhan mereka, dan seterusnya. Karena itu makna ini perlu dilihat dan ditinjau kembali. Terjemahan dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, perlu ditinjau kembali dari sisi maknanya. Oke, kita akan lihat dalil daripada kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini. Daliluha, silahkan diharokati. Jangan lupa siapkan pensilnya atau pulpennya. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizu al hakim. La ilaha illa huwa al azizu al hakim. Syahida yashhadu artinya bersaksi atau menyaksikan atau menyatakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, melainkan Dia, kecuali Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist. Allah lah yang menegakkan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan juga para malaikat dan orang-orang berilmu menyatakan yang sama. Para malaikat dan juga ahlul ilmi mengatakan dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknaha, sekarang kita lihat makna la ilaha illallah. Maknaha, maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. La afwan ainal mimsahah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah, inilah makna yang sahih. La ma'buda bihaqqin illallah. La, tidak ada ma'bud, sesembahan, bihaqqin, yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. La ma'bud, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi meskipun banyak Tuhan di dunia ini, persi mereka, persi orang-orang kafir, tapi yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana yang benar, mana yang sempurna dari kalimat la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun maknaha al-batilah, ma'anin ukhra batilatun, ma'anin ukhra batilatun, ma'anin ukhra batilah. Apa arti ma'anin? Jamak dari makna. Mufradnya apa? Makna. Arti-arti ukhra yang lain. Batilah, yang batal, yang salah. Makna-makna kalimat la ilaha illallah yang salah, yang batal. Yang pertama, silakan diharokati. Makna yang salah yang pertama,
La ma'buda bihaqqin, afwan, la ma'buda illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Afwan. Illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini seperti yang kita singgung di awal ya. Arti yang sering dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Tadi apa? Yang benar, la ma'buda bihaq. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang benar. Adapun ini kita lihat penjelasannya. Wa hadza batilun. Silakan diharokati. Wa hadza batilun. Arti atau terjemahan seperti ini, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, batil, salah, batal. Apa dasar kita bisa mengatakan arti dari itu adalah hal yang keliru, terjemahan yang salah? Li'anna ma'na, karena makna dari ungkapan kita ketika kita mengatakan la ma'buda illallah, anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Konsekuensi dari ungkapan kita ketika kita mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka semua yang disembah itu adalah Allah, baik benar ataupun salah. Baik Tuhan itu adalah Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ataupun Tuhan yang batil. Itu konsekuensi logis daripada ungkapan kita ketika menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu konsekuensinya apa? Maka semua Tuhan, baik yang benar, Tuhan yang hak, ataupun Tuhan-Tuhan orang-orang non-muslim itu benar. Dan ini tentu salah. Karena yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang pertama, la ma'buda illallah. Kalau ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan ungkapan la ma'buda illallah, maka kita katakan itu kurang pas. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan semua tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti semua apa yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini, baik sembahan yang hak ataupun yang batil, itu adalah Allah. Dan ini sekali lagi terjemahan yang kurang tepat. Arti yang kedua, sebagian kaum muslimin mengartikan la ilaha illallah dengan mengatakan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta, khaliq pencipta. Illallah, kecuali Allah. Apakah makna la ilallah seperti ini salah, keliru? Kita katakan iya, tidak tepat. Kenapa? Kita lihat wa hadza, silakan diharokati. Wa hadza juz'un min ma'naha. Ini hanya sebagian dari makna la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan bahwasanya arti dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah,
itu masih kurang. Karena kita mengartikannya dengan hanya sebagian dari makna yang sebenarnya. Wa hadza juz'un min ma'naha, ini adalah sebagian. Juz'un artinya apa? Sebagian dari maknanya. Lakin akan tetapi laisa huwal maqsud, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Idz law kana huwa ma'na la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa ini bukan maksud? Kata muallif, kalau sekiranya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada khalik, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, lama hasalan niza'u bainan nabiyyi wa baina qaumihi. Maka bisa dipastikan tidak akan ada niza'. Apa arti niza'? Perselisihan, pertikaian, permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum beliau. Jadi kalau misalnya makna dari ungkapan kita la ilaha illallah atau kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la khaliq illallah, maka tidak akan ada perselisihan, maka tidak akan ada perang-perang. Tidak ada perang Badar, tidak ada perang Khandaq, tidak ada perang, semuanya enggak ada. Ya. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena li'annahum yuqirruna bihadza, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu orang-orang kufar Quraisy meyakini, mengakui, yuqirruna, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta. Itu yang kedua. Adapun makna yang ketiga, makna dari makna-makna yang salah. Aina naktub huna? Naktub huna la ba's. La hakimiyata illallah. La illallah. La hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Sebagian kaum muslimin mengartikan la ilaha illallah tidak ada hakim kecuali Allah. Ini juga kita lihat apakah benar 100% atau kurang. Kita lihat wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Ini juga ternyata sebagian dari makna yang sesungguhnya. Juz'un, sebagian. Lakinnahu, akan tetapi ketika kita menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah, la yakfi, tidak cukup. La yakfi artinya tidak cukup. Walaysa huwal maqsud, dan bukan ini juga maksudnya. Idz law afradallahu bil hakimiyah. Kenapa? Kenapa bukan ini maksud daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idz law afradallaha bil hakimiyata lakin ubida ghairuhu lama hasalat tauhid. Kata beliau, sekiranya ada seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan, dalam hakim. Allah lah yang maha memutus, yang menjadi hakim. Lakin akan tetapi ubida ghairuhu, dia beribadah kepada selain Allah. Dia memberikan ibadah-ibadah yang tadinya merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala, dia selewengkan ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan bertauhid? Lama hasalat tauhid, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan tauhid. Artinya tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang bertauhid kalau hanya sebatas menerjemahkan atau menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini 3 tafsir la ilaha illallah yang
yang batal, yang salah, yang kurang tepat. Ya. Tapi yang benar tadi, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, kita lanjut arkanuha. Nah, ini penting. Arkanu la ilaha illallah. Arkanuha, arkanu la ilaha illallah ada dua. Satu namanya nafyun. Nafyun. Yang kedua namanya isbatun. Nafyun, ma mana nafyun? Meniadakan. Meniadakan. Isbat, menetapkan. Menetapkan. Nafyun wa isbat. Ada dua rukun. Yang mana yang bagian nafyun dari kalimat tauhid ini? Nafyun la ilaha. Ini nafyun. Apa tadi? Meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita meniadakan adanya Tuhan. Kemudian illallah. Ini namanya isbat. Apa arti isbat? Menetapkan. Kita menetapkan bahwasanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah oleh makhluk-makhluknya. La ilaha illallah. Di situ mencakup ada dua rukun. Yang pertama nafyun. Apa arti nafyun? An tanfil ibadata an kulli ma yu'badu min dunillah. An tanfi al ibadah. Makna dari nafyun, tanfi, engkau meniadakan ibadah an kulli ma yu'bad min dunillah, dari semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meniadakan ibadah-ibadah dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nafyun. Tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun yang kedua isbatun. Isbatun artinya apa? Menetapkan. Illallah, yakni an tuthbital ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Kita menetapkan ibadah, an tuthbit, engkau menetapkan al ibadah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau yang an-nafyu, kita meniadakan Tuhan-Tuhan dari ibadah yang kita lakukan. Semua ibadah kita tiadakan dari semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Adapun isbat, kita menetapkan bahwasanya semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang kufur dengan taghut. Hadza nafyun, ini adalah bagian dari nafi, meniadakan. Wa yu'min billah, hadza isbat. Wa yu'min billah, ini bagian dari isbat, menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut. Taghut apa taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah, semua sesembahan yang disembah
selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, adapun yang dalil yang lain atau salah satu contoh ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di situ ada nafi dan juga ada isbat dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini bentuk nafi, meniadakan ya. Nabi Ibrahim meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang memberikanku fitrah, kecuali yang menciptakanku. Hadza isbatun, ini adalah isbat. Nabi Ibrahim menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, maka sungguhnya dialah yang akan memberikan aku petunjuk. Ikhwani wa akhwati talabah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan, mata yanfa'ul insanu qawlahu la ilaha illallah? Kapan seseorang itu mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah? Kapan ucapan la ilaha illallah seorang itu bisa mendatangkan manfaat? Pertama, idza arafa ma'naha, kalau dia arafa, apa arti arafa? Ada masih ingat? Arafa, mengetahui. Kalau dia mengetahui maknanya, dan hari ini alhamdulillah kita sudah mengetahui makna la ilaha illallah yang benar, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sudah kita jelaskan tadi. Itu yang pertama. Kalau kita mengenal makna, mengetahui makna la ilaha illallah, itu akan baru mendatangkan manfaat. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup. Wa amila bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutan dari kalimat tauhid tadi. Apa? Wa huwa tarku ibadah ma siwallah, yaitu meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Kalau misalnya sebelumnya atau dia biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih biasa menyelewengkan ibadah kepada jin, ya, masih memberikan sembelihan kepada selain Allah, maka ketahuilah ucapan la ilaha illallah kita kalau seperti ini tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi ketika kita mengetahui maknanya, kemudian kita mengerjakan konsekuensi atau tuntutan dari kalimat tauhid dengan cara apa tadi? Meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kalimat tauhid kita, ungkapan tauhid kita la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia ini, terlebih lagi ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah dan juga rukun la ilaha illallah. Saya rasa jelas. Kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali nanti kalau antum sudah datang ke pesantren. Kita baru berapa menit nih? Sepertinya cukup ya. Kita lanjut nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini.
Insyaallah taala pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan dengan syurut atau syarat-syarat la ilaha illallah. Sekali lagi semoga bisa dipahami dan juga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya anak pribadi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.